permintaan riders teraneh yang pernah kamu dengar? Ada yang ridersnya sembako. Sembako? Dia di follow Justin Bieber? Serius? Masih sampai sekarang? Masih nggak ya? Masih nggak ya, Dok? Kalau misalnya dapat nih ya, kamu mau nikah kapan? Entar netizen marah lagi loh. Itu cuma pertanyaan, maksudnya ini nggak mendesak ya, nggak mendesak. Kamu tidak merasa terdesak kan? Ya. Selama ini aku lihat podcast Dr. Richard kayak serius gitu. Dari semua idol yang ada, yang menurut kamu paling bagus? Personal pick ya, favorit aku ya, Lyodra. Yang paling kamu nggak suka? Akhirnya kita ketemu. Yes. Ghea Indrawari. Yeay. Setelah cecetan 2 tahun akhirnya ketemu. Enggak ya, tahun lalu ya, Dok ya. Tapi kamu aslinya lebih kecil, lebih cakep, lebih cantik, dan lebih pink. Pink. Real. Bajunya. Kamu suka pink? Suka banget, Dok. Oke. Pink. Lulusan Indonesian Idol ya? Lulusan Idol. Tahun 2018. Oke, aku masuk ke topik ya. Banyak banget yang tanyain kamu, katanya kamu nyanyi lip sync. Gue gak pakai bahasa basi kalau ya. Gak apa-apa. Itu tuh, ini kita mau mulai dari mana ya? Sebenarnya kalau aku dituduh lip sync itu kayaknya udah dari aku audisi. Dari aku audisi Idol, itu aku udah dibilang lip sync. Oke. Padahal kan namanya audisi, apa yang mau di lip syncin? Nyanyi juga kan kayak cuman sepotong doang. Terus kan itu udah audisi yang gak mungkin lip sync juga kan gitu. Aku anggapnya selama ini tuh kayak ya udah pujian aja gitu kan. Berarti saking bagusnya dong. Ya mungkin menurut orang bagus ya, Dok. Padahal menurut aku kayak ini, aduh ini masih fals nih. Oh iya, serius? Iya masih ada lah, namanya pici-pici kan kita kan kalau lagi nyanyi. Oke, tapi kamu pernah gak lip sync? Enggak lah, Dok. Gak boleh ya? Anak Indonesian Idol gak boleh lip sync? Gak boleh. Kenapa agak lama mikirnya? Kalau kompetisi gak boleh. Kalau aku. Kalau pas perform? Selama ini ya, aku tuh gak pernah lip sync. Kalau orang aku gak tahu. Dan mungkin kalaupun ada yang lip sync tuh mungkin ada alasannya. Karena kan waktu itu aku pernah lihat ada satu acara yang memang kondisi venue-nya itu tidak memungkinkan sampai penyanyi-penyanyinya tuh diminta lip sync. Kayak gitu tuh ada, Dok. Oh, kenapa? Acara-acara besar gitu. Aku lupa. Gak kedengeran ya? Apa. Mungkin ya, Dok ya, karena saking di stadion gede banget, terus juga kayak gitu-gitu kan aku gak tahu teknis kalau kayak gitu. Cuman aku pernah dengar itu diminta lip sync. Terus mungkin ada yang faktor kesehatan atau apa, aku gak tahu, terserah juga gitu. Cuman kalau aku pribadi, aku kayak ya mending aku nyanyinya jelek, tapi aku gak lip sync. Karena lip sync tuh susah, dokter. Oh iya? Lip sync itu susah. Menurut aku ya, kalau zaman sekarang bukannya itu skill kita yang paling mudah ya? Di dia paling susah ya? Mungkin kalau cuman lip sync di TikTok, lagu-lagu pendek tuh gampang ya. Tapi kan kalau misalnya nyanyi full tuh gak akan bisa. Menurut aku tuh lip sync tuh pasti kelihatan. Jadi susah menurut aku. Nafas dikit, mic jauh dikit, itu tuh udah kelihatan kalau misalnya lip sync menurut aku ya. Oh, kelihatan pura-pura ya. Tapi kalau disuruh diminta lip sync pernah gak? Enggak, kebetulan aku enggak. Pokoknya gak mau ya? Pokoknya aku sih sejauh ini enggak. Karena suara aku udah pernah jelek banget. Pernah gak nyampe pas nyanyi itu gak nyampe? Lah dokter, aku di Idol pernah nge-crack. Nyanyi Somewhere Only We Know. Kayak gitu. Itu udah pernah, jadi kayak udahlah, aku gak malu sih. Terus kan kalau namanya penyanyi itu, ini aku sekalian curhat ya. Namanya penyanyi itu kalau udah di atas panggung, itu tuh banyak banget faktor yang mempengaruhi nyanyinya, Dok. Dokter sering gak ketemu orang, ini suara orang ini bagus banget kalau nyanyi biasa nih, karaokean atau apa. Tapi begitu udah di panggung, kayak nafas, suaranya, kayak gugup, beda ya gitu. Nervous, gugup, ear monitor. Yang paling aku benci adrenalin sih. Jadi kalau misalnya deg-degan atau terlalu bersemangat, berlebihan kayak gitu-gitu tuh, itu ganggu juga. Tapi gue pernah berkaca ya dalam diri gue ya. Kalau denger lagu kayak gitu ya, dalam hati gue enak banget ya jadi penyanyi ya. Nyanyi aja dapat duit loh. Bayangin, itu tuh kayak happy nyanyi dapat duit. Nah gue dapat duit, harus beli kamera, harus sekolah dulu, harus praktek dulu, ngabisin waktu. Enak gak sih jadi penyanyi? Kalau aku karena memang aku hobi, jadi
enak banget sih dok menurut aku ya. Karena kan aku juga selama ini aku udah coba-coba. Pernah coba acting, pernah coba hosting gitu-gitu kan. Tapi emang jiwa aku kalau nyanyi tuh paling mantep, datang cek sound paling nyanyi selesai gitu kan. Kalau acting kan kayak bisa 2 minggu, bisa 1 bulan ya. Dalam 1 hari bisa dari pagi ke pagi. Makanya aku selalu kayak sama teman-teman aku yang aktor tuh best aku kayak gitu. Nyanyi kan enak banget. Cuman balik lagi dokter, kita kan juga punya tim kayak gitu. Kalau dokter punya kayak harus peralatannya harus proper dan apa segala macam, sama penyanyi juga. Kalau nggak enak ke penyanyi apa? Nggak enaknya penyanyi, aku belum nemu nggak enaknya lagi. Aku suka banget lagi dok jadi penyanyi. Nggak ada nggak enaknya ya kalau versi kamu ya. Coba aku pengen tahu ya, kalau misalnya anak-anak yang nonton ini pengen jadi penyanyi. Kalau penyanyi itu jadi penyanyi dari yang paling kecil dapat duitnya berapa, sedang dapat duit berapa, gede dapat duit berapa sih? Kayaknya Gia sudah melewati semua ya kayaknya. Kalau kecil banget aku sudah melewati. Oh ya? Kalau gede banget kayak belum deh. Oke, kecil banget itu aku pernah dibayar tuh 100.000. Waktu aku masih reguleran, waktu di Jogja, aku pernah kuliah di Jogja. Sebelum Indonesian Idol? Sebelum Indonesian Idol. Sebelum Indonesian Idol. Iya. Itu tarifnya 100.000 ya? 100.000. Di Singkawang juga aku jadi kayak nyanyi dari jam 1 siang sampai jam 5 sore misalnya. Iya weddingan orang kan biasanya dok. 1 siang sampai jam 5 sore? Iya itu kadang sendiri kadang berdua itu kadang 100.000 gitu dibayarin. Ih sekarang penyanyi sombong banget ya, nyanyi cuma 10 lagu 1 jam. Dia gak ingat ya dulu ya dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Iya itu serius dok. Karena kalau di beberapa daerah juga masih ada yang rate-nya tuh emang kecil gitu. Kalau reguleran. Habis jadi finalis Indonesian Idol, naik jadi berapa kali? Ini tahap awal ya. 2 digit lah, 2 digit. 2 digit? Puluhan? 90. Enggak lah, kalau awal-awal mah belum segitu. Jadi finalis saja gak menang 2 digit? 2 digit. Dokter harus ternyata tahu. Bisa berubah banget ya hidup kamu ya. Iya, tapi dokter harus tahu produksi kita sebagai penyanyi itu gede banget dokter. Produksi aja tuh bisa sampai 20-an juta produksi doang. Bayar band, manajer, hairstylist, stylist, MUA, soundman, fotografer, videografer, lighting designer, visual, orang visual manggung. Itu total tuh banyak dok. Oh, gue seger pakai kaset doang. Tidak mungkin. Terus kayak misalnya kayak visual nih yang di LED di belakang kayak kita. Beli itu ya? Itu beli. Itu ada cuannya lagi, harus dibayar. Aransemen, ada music director yang aransemen. Aransemennya itu buat dipakai, tuh bayar. Oh jadi sekali, tapi kan 1 kali doang gak sih? 1 kali untuk mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun gitu, nanti ganti lagi kayak gitu. Tapi modalnya juga gede dong. Oh modalnya juga gede ya? Modalnya juga gede. Sekarang tanya aja MUA, stylist, itu aja udah mahal dokter. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Oh baju ya terus ya. Baju abis kan mahal. perform sini kan nggak mungkin pakai baju sama ya. Exactly, benar. Tapi enak yang kayak Silo on Seven ya. Pakai kaos oblong nggak peduli apa, kayak minggu depan dia pakai itu lagi juga nggak apa-apa. Ya itulah, ada penyanyi-penyanyi yang memang preparationnya tuh luar biasa. Dancer. Bawa dancer gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau lihat ini bayarannya fantastis banget. Produksinya juga gede. Oke, tapi kalau dapatnya kurang lebih, kalau dapatnya puluhan juga tapi masih dapat. 1 kali manggung ya? Atau jadi 1 digit nih? Enggak lah, dapat lah. 1 digit atau 2 digit? Oh jadi buka-bukaan harga. Ya supaya yang anak-anak yang nonton ini pengen jadi penyanyi tahu nih, oh saya sudah ada di fase ini nih. Gitu. Dapat lah. Masih dapat lah, masih. David, Idol tuh bener-bener ngerubah kamu banget ya? Ngerubah banget dokter. Dari bener-bener kalau nggak kuat mental kayak kaget deh. Oh, jadi kalau yang Idol mau ranking 12 sekalipun, ranking 10 sekalipun, manggung dapat duit juga pasti. Dapat, cuman kan rate-nya beda-beda. Tergantung apa ya? Tergantung tingkat keviralannya. Karena kan kalau misalnya baru keluar Idol, biasanya kan kita belum punya lagu sendiri, kecuali Winner. Kalau Winner biasanya udah punya lagu sendiri tuh gitu. Kalau yang belum ini ya udah kayak masih cover lagu orang kayak gitu. Baru nanti kalau misalnya udah punya lagu sendiri, lagunya
tergantung naik apa enggak nih gitu. Kan rate tuh bisa naik turun gitu. Oke. Aku pengen tanya ya. Soalnya kan kemarin kan penjurian di mana tuh ya, acara chef-chef masak gitu kan katanya di setting ya. Indonesian Idol tuh settingan gak sih? Wah. Kalau aku ini pertanyaan ya, Mas Anang nih pertanyaan ya. Di angkatan aku kebetulan gak ada sama sekali yang namanya settingan. Jadi kita benar-benar gak tahu apa yang akan terjadi. Nangis-nangisan, capek. Segala udah aku mau eliminasi aja kayak gitu-gitu tuh kita ngerasain. Oh iya? Jadi gak ada sih. Di gak angkatan ada settingan sama sekali? Aku bisa jamin 100% gak ada settingan. Gak ada settingan sama sekali? Kitanya benar-benar gak tahu apa-apa nih. Oke, aku bedah sedikit ya. Yang daftar kan banyak banget tuh. Sampai katanya itu nunggunya aja tuh bisa berjam-jam. Seharian dokter. Bisa seharian. Oh iya? Iya. Yang katanya itu dari penampilan rapi sampai lecek. Itu real. Itu real. Karena masuk ke penjuriannya itu benar-benar kayak lama nunggunya. Antri banget. Aku di Jogja kan kebetulan waktu itu. Jadi antri. Kamu Singkawang kan? Kuliah di Jogja. Oh, kuliahnya di Jogja. Audisinya di Jogja. Karena di Singkawang kan belum ada tuh waktu itu audisi idol. Sekarang juga kayaknya belum ada sih. Berarti kamu waktu itu sudah diterima nyanyi. Sempet pengen pulang? Kayaknya di berapa besar tuh udah gak kuat sih sama pressure-nya. Itu kan capek banget dok. Tiap cuma nyanyi? Tapi enggak. Kita itu karantinanya gak cuma nyanyi. Jadi misalnya dalam 1 minggu, kita kan spekta tuh kan. Spekta tuh misalnya let's say setiap hari Senin gitu kan. 6 hari lainnya itu kita ada latihannya macam-macam. Ada latihan nyanyinya, latihan nyanyi sama band, latihan nyanyi sama apa. Terus kita ada latihan stage act-nya. Terus kita juga ada build-in-nya, ada interview dan segala macam. Ada meet and greet di angkatan aku. Jadi jujur capek banget. Terus waktu di angkatan aku kita gak boleh pegang HP kan. Oh gitu? Gak boleh pegang HP. Kenapa? Akhirnya aku mengerti. Karena memang dari tim sananya menjaga mental kita. Aku gak tahu di angkatan aku tuh idol tuh hype banget ternyata. Jadi kamu gak tahu kalau kamu dipuji, dibully, dikata-katain? Gak tahu, awalnya gak tahu gitu. Fales gitu? Gak tahu dok, karena HP disita kan. Bukan disita sih, diamanin lah pokoknya. Kita gak boleh pegang HP kecuali dalam 1 minggu tuh ada sekali. Boleh pegang HP buat posting promo sama misalnya ngubungin keluarga yang kayak gitu-gitu. Nah di saat itu kan kesempatannya kita ngecek kayak rame apa nih tentang idol. Ternyata itu rame banget dan itu ada yang dihujat abis-abisan, ada yang disupport abis-abisan. Nah di situ tuh mental aku dan teman-teman aku pada kena. Jadi kayak kalau misalnya kita dihujat kayak segininya banget ya, karena kita nggak tahu akan dapat spotlight segitu gedenya dok. Terus spotlightnya luar biasa sih menurut aku. Jadi setelah itu kayak hal-hal yang kita anggap kayak ini privacy aku udah nggak ada tuh. Udah gak ada privacy, udah konsumsi publik semuanya. Tiba-tiba pokoknya followersnya naik aja, tiba-tiba terkenal dan ngomongin orang aja seperti itu ya. Bener. Tapi kan untungnya karena dari ajang pencarian bakat kan masih yang dibahas tuh masih bakatnya gitu kan dok. Kadang-kadang ada yang compare suara, ini tuh kurang ya, lebih bagusan yang ini kayak gitu-gitu. Cuma kalau gitu-gitu sih gak masalah. Tapi kan namanya netizen semua hal dibahas ya dok. Kayak penampilan, baju lah, makeup apa segala macam kayak gitu. Tapi yang bikin kamu pulang tuh karena capeknya, tekanannya, kangen rumahnya, atau kayak nggak mampu bersaing atau seperti apa? Kalau aku waktu itu ngerasa penampilan aku jelek mulu sih dok. Jadi kayak beberapa minggu tuh aku kayak sakit terus. Berobat terus kan akhirnya kayaknya ini teman-teman aku lebih layak sih, aku bilang kayak aku mau pulang aja, gimana ya caranya mau pulang. Makanya pas aku pulang aku nggak nangis, aku malah kayak alhamdulillah kayak gitu. Bener-bener pressure dok, dihujat-hujat mulu kan juga. Oh iya? Iya. Iya. Kamu tahu ya berarti ya? Tahu lah, tahu. Nangis gak jadi pas pulang? Aku pas nggak sampai di rumahnya nangis gak sih lihat banyak bulian kayak gitu, hujan? Sempet lah dok, nangis banget kayak segitunya kak orang-orang. Makanya sempet beberapa waktu aku setelah keluar idol tuh detox sosmed. Beneran aku gak mau pegang HP dulu deh gitu. Kayak gak mau upload ini itu dulu deh biar mengurangi orang-orang ngomongin aku. Nah salahnya di situ tapi karena aku gak terlalu banyak upload dan segala macam, kayaknya momen aku jadi hilang. Oh. Gitu.
agak-agak menyesal sih. Coba aja mental aku dulu udah kayak masa sekarang bodoh deh ya, gitu. makanya. Oh dulu belum terbiasa main sosmed ya? Belum terbiasa sama komentar orang. Iya, belum terbiasa. Kalau sekarang sudah terbiasa? Sekarang silakan. Kalian mau berkomentar apa silakan, gak masalah. Kalau komentarnya kritik membangun, aku seneng dok gitu. Tapi kalau misalnya menghujat, kadang-kadang aku kayak gitu. Udahlah, skip aja. Gitu. Pernah kena mental ya? Pernah. Pasti pernah. Kaget dok. Tiba-tiba diomongin orang ya kan. Tapi gak pernah pribadi? Atau sampai ke pribadi juga? Pribadi. Sampai ke pribadi. Makanya aku sampai detik ini di sosmed tuh jarang banget nge-upload sesuatu yang personal kayak keluarga aku atau apa. Aku kayak gak mau terekspos ya? Gak mau. Karena aku kasihan kalau sampai orang-orang terdekat aku diomongin juga, dihujat juga, aku gak mau sih. Jadi apa yang aku posting kayak udah cukup aku aja gitu. Lulus jadi Indonesian Idol tuh pasti langsung dikontrak Indonesian Idol atau bebas? Langsung, dikontraknya bukan sama Indonesian Idolnya, ada manajemen namanya Star Media Nusantara, itu kita langsung sign di situ. Karena masih satu rumah kan di MNC Group. Oh sampai sekarang? Kalau aku udah enggak, karena udah habis kontraknya. Angkatan aku semuanya udah kelar. Dia yang adik-adik di bawah kita yang masih. Oke, berarti cuan banget ya sebenarnya ya secara industrinya sebenarnya. Menurut aku karena memberdayakan kalian. Iya, karena di Indonesian Idol ini kita tuh kayak nggak cuma dididik jadi penyanyi gitu loh dok, tapi emang dipersiapkan jadi entertainer. Jadi keluar dari idol ya dapat endorsan, dapat kesempatan acting apa segala macam tuh banyak gitu. Oh, menjadi star ya, jadi menjadi bintang ya. Seleb ya jatuhnya. Iya nggak sih? Kayak gitu. Jadi emang anak-anak idol menurut aku dapat kesempatan itu yang mungkin di ajang-ajang lain aku nggak tahu sih dapetin juga apa enggak. Cuman di idol tuh salah satu keuntungannya tuh itu. Gitu. Oke, ini pertanyaan real dari aku ya. Sudah banyak yang bahas tentang perjalanan kamu lah ya. Dari pokoknya susah viral sampai bikin viral. Akhirnya lagu kamu ada yang viral. Di podcast lain aja nontonnya ya. Tapi kan kalau kita lihat dari Indonesian Idol yang berjilid-jilid dan banyak ya. Dan kata-kata kan Indonesian Idol ini cukup viral ya. Ada aja lah pokoknya viralnya. Nanti ada zaman yang gak viral, tiba-tiba viralnya luar biasa, penyanyi-penyanyi. Terus ada yang angkatannya itu banyak banget penyanyi jebolan yang viral, yang bagus. Ada banyak banget juga. Ada juga yang satu angkatan gak ada yang terkenal sama sekali. Kalau di angkatan kamu siapa yang masih eksis ya? Di angkatan aku yang masih sering ketemu manggung tuh aku, Marion Jola. Lala ya? Iya Lala. Jody. Terus siapa ya, sebenarnya kayak Maria gitu-gitu tuh masih manggung-manggung sih dok. Cuman mungkin angkatan kita tuh jarang yang kayak di TV banget. Jadi kayak gak kelihatan manggung gitu. Padahal off airnya ada aja. Off air ya. Ada juga yang kayak Tiara Andini, Mahalini, sukses banget. Oh banget itu udah ada yang suksesnya banget, ada yang sukses aja. Ada yang biasa-biasa aja. Ada yang mulai lagi dari bawah lagi. Menurut kamu apa sih yang buat hal-hal itu padahal semuanya dikasih kesempatan sama? Menurut aku yang pertama hype itu ada masanya dok. Jadi namanya kita baru keluar idol pasti tahun pertama masih hangat dong. Nah tahun berikutnya kita udah harus benar-benar berjuang tanpa embel-embel si idol ini lagi. Karena udah akan ada idol-idol yang baru gitu kan. Kayak aku dokter, aku sebenarnya adalah salah satu yang mulai dari nol lagi ya kak. Gitu bener-bener aku... Kayak aku bilang, hype-nya udah habis. Lagu aku kebetulan tidak ada yang naik waktu itu. Lagu debut aku gak banyak yang dengar. Jadi aku benar-benar berjuang dari nol lagi. Aku berjuang dari yang bener-bener udah gak diingat sebagai penyanyi lagi dok. Ingat, aku lihat konten kamu. Sampai kamu tuh ngonten DJ loh. Iya, sampai aku akhirnya ya udah deh. Kayaknya jalanku di content creator gitu. Jadi content creator gitu. Ya udah aku cobain kayak gitu. Yang pasti ya itu tadi aku bilang hype-nya, terus juga luck-nya sih dok. Keberuntungannya. Gimana pun juga, segimanapun kita berusaha nih, kalau emang luck-nya belum ada, kayaknya agak susah sih dok gitu. Lagu viral zaman sekarang itu kan gak bisa ditebak. Lagu viral tuh gak ada rumusnya ya menurut aku. Tiba-tiba Mangu yang udah dari beberapa tahun yang lalu naik lagi. Orang-orang yang rilis lagu baru kayak hype-nya ya udah biasa-biasa aja kayak gitu. Ya kita nggak tahu. Beruntung ya kadang-kadang ya. Iya, rezeki sih dok.
Tapi kamu punya itu sampai ditonton, sampai didengar jutaan listener di Spotify ya? Wah, luar biasa. Yang mencari viral, akhirnya viral. Ya Allah. Meskipun cuma berapa lagu, cuma pula kan. Padahal gue juga gak pernah punya lagu. Gak apa-apa, aku kayak dapat dulu ya Dok, waktu aku belum punya lagu yang ya kita sebut viral gitu ya. Doa aku cuma ya Allah satu aja ya Allah kayak buat memperpanjang umur aku sebagai penyanyi gitu. Karena aku ngerasa aku nih bendera aku nih belum nancep cek Ghea Indrawari ini penyanyi. Orang-orang kayak Ghea mana sih, Ghea mana, Ghea tiktokers gitu. Ghea mana sih, Ghea mana ya, kayak gitu tuh orang tuh masih kayak gitu. Jadi itu doa aku kayak kalau bisa ya satu dulu aja nggak apa-apa deh, nanti aku berusaha lagi kayak gitu kan. Kamu inget gak gara-gara apa boomnya terus abis itu jadi boom? Nggak inget sih dokter. Jadi di saat aku rilis itu kan sebenarnya era lagu-lagu TikTok itu udah banyak kan. Lagu-lagu tuh zaman sekarang kalau kita mau lihat naik apa enggaknya kita lihat di TikTok gitu kan. Nah, pas aku rilis lagu itu aku udah bener-bener nothing tulus. Ya udah aku kayak posting konten, aku lagi jalan-jalan pakai back song lagu aku gitu-gitu. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian teman-teman aku yang selama ini kok nggak pernah dengerin lagu aku, tiba-tiba pada ngechatin kayak gila lagu lo ini gue nangis gini-gini apa segala macam. Oh, gue bilang berarti ada respon positif nih. Tiba-tiba aja Dok rame gitu di TikTok. Aku main TikTok kok lagu aku lagi gitu. Terus abis kalian sedih, gue seneng. Cuman gini sih menurut aku kayaknya pada masa itu Indonesia tuh belum banyak lagu yang membahas mental health kayaknya ya. Ada cuman mungkin orang lagi memang fokusnya di era itu tuh ke mental health. Jadi pas aku rilis lagu tersebut mungkin banyak yang relate. Jadi banyak yang bikin konten pun konten-konten tentang mental health gitu Dok. Jadi bukan konten yang putus cinta apa segala macam. Kontennya emang spesifik ke mental health gitu. Mungkin dari situ kali ya orang-orang ngerasa oh lagu ini mewakili gitu. Oke. Katanya kamu kalau misalnya Riders undang kamu katanya cuma siapin Pocky doang. Riders aku sebenarnya cemilan-cemilan sih Dok. Kayak gini. Tapi Pocky itu benar. Pocky itu udah ganti. Sebenarnya kalau cemilan tergantung aku lagi suka apa gitu. Karena kadang aku lagi suka apa. Cuman kemarin yang sempat rame ya Pocky ya. Karena aku waktu itu ceritanya spesifik aku sukanya Pocky Jepang gitu. Cuman bukan bermaksud mau memberatkan panitia, enggak, karena aku pun kasih linknya kalau misalnya mau beli di sini gitu. Cuman, dikasih linknya juga. Aku kasih gitu, jadi monggo. Panitianya balas, ini duitnya beli sendiri. Enggak, sebenarnya itu kebutuhan satu tim sih Dok. Kalau Riders buat aku ya, aku bukan tipe penyanyi yang ngambek kalau misalnya Riders aku nggak dipenuhi, enggak. Bahkan aku kalau di backstage pun kadang aku lihat, kadang aku sentuh Ridersnya, kadang enggak. Aku yang penting minum air putih udah. Okay. Karena aku jarang makan juga sebelum manggung. Paling setelahnya kalau misalnya lapar ada cemilan apa ya, makan buah kayak gitu. Oke, kalau pengen ngundang Ghea, siapin apa nih? Siapin Ridersnya. apa? Mau aku bacain? Aku punya gak ya? Serius Dok, sama sekali enggak susah. Nih ya, kayak snacks. Kalau snacks, aku cuma minta ice box. Ada ice box, terus air mineral. Air mineralnya udah aku kasih tahu. Paling mie dalam cup, soft drink. Aku paling mintanya ini, aku lagi suka, boleh sebut brand? Aku lagi suka outside. Jadi outside. Oh. Outside. Udah kebetulan udah nggak ada lagi Pokinya. Karena kayak udah selesai waktu itu era Poki. Cikibol, Yupi. Bisa dibeli di Alfamart. Nyam-nyam. Nyam-nyam gak? Tolak angin. Karena udah pada jompo. Apalagi ini? Kacang. Udah jajanan pasar atau jajanan minimarket lainnya. Oh, oke. Kayak gitu. Gak ribet ya? Kalau teman-teman yang lain, memang Riders itu ribet-ribet kah atau kayak gimana sih? Kayaknya ada ya, kalau dari dengar ceritanya ada ya Dok ya yang ribet gitu. Cuman aku gak tahu emang itu kan mungkin hasil rembukan mereka satu tim. Karena kayak aku biasanya ayo ada yang mau titip apa enggak kayak gitu. Kayak Yupi tuh titipannya tim aku gitu. Ih mau Yupi dong gitu, ya udah gitu. Dan itu beneran kayak cemilan-cemilan aja dokter gitu loh yang gak susah dicari kan. Jadi kalau misalnya sampai ada yang ribet aku juga bingung itu kenapa gitu loh. Kenapa sampai meribetkan banget. Kalau aku dokter boleh tanya siapapun yang
pernah ngundang aku ya. Kadang namanya riders kita misalnya minta kendaraannya ini. Mereka bilang, Kak maaf banget kita gak ada yang ini, boleh gak yang ini. Aku kayak monggo yang gak meribetkan aja. Kayak gitu. Karena aku tipenya memang kita kerja sama-sama enak yuk gitu loh. Jangan saling menyusahkan. Jadi ya udah apa yang ada. Dok, aku aja pernah nyampe ridersnya nggak ada, apa-apa nggak ada, hotelnya belum bisa check in. Aku pernah manggung tuh kayak aku make upnya harus di mobil. Emang dokter pernah dengar orang ridersnya apa? Pernah nggak? Aku sih mikir kayak gini ya. Boleh gak sih aku sebagai konsumen ya. Aku sih mikirin sebenarnya kan penyanyi kan dibayar untuk nyanyi ya sebenarnya as a profesional ya. Jadi ibaratnya lu tentukan tarif, kita bayar nih kan. Kok aneh lagi kalau misalnya datang kayak gitu mintanya macam-macam nih. Agak aneh sih menurutku ya. Di mata konsumen yang awam ya. Awam ya. Jadi maksudnya kalau misalnya tempat tinggal, mobil, apa-apa oke ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak sampai makanan detail-detail kayak gitu aneh ya sih? Kalau aku sih tapi itu sudah menjadi tradisi ya? Emang iya sebenarnya itu kebutuhan makan aja sih dok. Makanya kayak aku nggak pernah saklek tuh sebenarnya. Misalnya kayak tadi aku mintanya cikibol, tapi kalaupun adanya apa ya, kalau aku sih beneran nggak masalah. Karena itu memang buat makan. Misalnya gini dok, tim aku sound check. Terus memang tim aku belum makannya, itulah yang nanti akan dipakai makan. Terus kayak handuk, kalau misalnya keringetan itu tuh akan dipakai semua kalau aku ya. Makanya riders aku nggak aneh-aneh. Tapi ada yang ngambek loh. Ada. Aku pernah dengar. Penyanyi banyak yang ngambek loh. Itu nggak, kemarin kita ngundang penyanyi hip hop besar nih, aku nggak sebut nama lah ya. Hip hop besar di luar negeri. BPJ. Gara-gara makanannya telat, ngambek loh, nggak mau manggung. Oh, itu aku takut sih. Kalau itu aku nggak ngerti sih dok. Mungkin itu mood boosternya kali ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, jadinya ngambek. Aku nggak paham juga kalau itu. Tapi itu menjadi tradisi kah kalau misalnya penyanyi itu harus kayak sebenarnya itu tuh permintaan penyanyi atau permintaan tim sih sebenarnya? Kalau aku sih tim dok, beneran tim. Karena aku sendiri kadang nggak. Penyanyi nggak rese tapi timnya yang rese? Nggak rese juga. Maksudnya kan itu memang buat konsumsi bersama gitu loh dok. Kadang tuh nunggu tuh lapar tau dok. Oh. Serius. Kadang kita nunggu giliran manggung kan kita standby-nya harus 1-2 jam sebelum manggung. Lapar apa segala macam ya itulah makanannya gitu. Atau kebutuhannya kayak aku bilang tadi kayak ada handuk gitu buat di atas panggung. Kalau kita keringetan ya itu dipakai ngelap-ngelap. Cuma aku juga gak paham sih kalau sampai ngambek. Maaf, aku juga gak paham. Tapi pengaruh ke mood juga pasti ya. Kalau misalnya gak nyaman, gak enak pasti secara performance pengaruh ke mood ya. Aku gak relate lagi dokter karena aku. Kamu pernah gak begitu mau naik panggung kayak gitu mood kamu hilang? Gak pernah loh dok. Gak pernah ya? Kan kita profesional ya. Mau di belakang aku pernah sebelum manggung aku nangis. Sebelum manggung aku berantem dulu sama MD aku. Naik ya udah harus gini. Sebelum manggung aku udah mau pingsan. Naik ya harus profesional. Harus profesional. Profesional, orang gak mau tahu kita lagi sakit nih dok. Suaranya aslinya udah gak bisa ya. Kita sekuat tenaga. Orang gak mau tahu, orang bayar. Orang bayar kan nonton kita. Kita gak boleh dong males-malesan. Oke. Gitu. Permintaan riders teraneh yang pernah kamu dengar? Aduh, boleh gak sih ini? Ya kan gak sebut nama, cuma sebut permintaannya. Tapi aku gak tahu ini bener apa enggak gitu loh. Cuman ada yang ridersnya sembako. Sembako mungkin gak yang gitu. Lengkap sembako gitu semuanya ya. Tapi paling kayak beberapa pieces gitu. Aku cuma denger sih dok. Aku cuma denger aja. Tapi kalau aku sih jadi lucu banget sih gitu sembako gitu. Tapi gue juga pernah denger sih. Bukan cuma denger sih, denger dan tahu sih. Ya kalau beberapa DJ itu mintanya cewek malah. DJ luar negeri. Wah itu udah another level ya kalau yang itu. Itu udah gak tahu sih aku kalau itu dokter. Ternyata bisa kayak gitu ya. Apa gue jadi penyanyi aja daripada jadi dokter? Ada juga riders itu sebenarnya untuk beberapa orang itu untuk ngecek ini tuh sebenarnya panitia tuh detail gak sih sama
kebutuhan kita kayak gitu-gitu. Nah kadang kan sampai yang spesifik banget itu buat ngecek, oh ternyata panitianya emang detail nih, emang serius nih ngundang kita yang kayak gitu-gitu. Cuman aku nggak sampai ke situ sih dok. Kalau aku benar-benar riders aku ya kebutuhan tim. Oke, kita mau ngomongin soal royalti dan hak cipta. Rata-rata kalau kamu nyanyinya di ini ya, kamu ciptain ya? Aku nulis sendiri. Nulis sendiri ya? Oke. Tapi kalau kamu lihat sekarang ini kan lagi ribut tentang hak cipta ya? Ini menurutku juga yang awam dulu ya. Awam ya. Ada bagusnya, ada nggak enaknya. Mungkin karena baru dirintis kali ya? Si masalah royalti ini. Iya. Kalau kamu pro kemana? Kalau aku bukan pro kemana-mana. Iya. Mari kita yang wise. Okay. Kalau aku lebih kepada bukan salah penyanyi, bukan salah pencipta. Ini sistemnya. Sistemnya harus dibenarkan. Karena selama ini tugasnya itu kan yang terjadi di Indonesia ini, penyanyi itu membayar, bukan penyanyi, I.O. penyelenggara membayarkan haknya pencipta lagu melalui suatu lembaga, gitu kan. Nah lembaga ini yang nantinya harus menyalurkan ke pencipta lagu, gitu. Jadi ya udah sistem ininya yang dibenarkan karena kan selama ini katanya ini I.O.nya ada yang nggak bayar atau ini dari lembaganya nggak nyampe nih ke si pencipta lagu. Jadi kayak sistemnya lah yang harus dibenarkan. Jadi bukan salah penyanyi, bukan salah pencipta. Dua-duanya ini saling membutuhkan, harus saling bekerja sama sistemnya. Tapi ada juga yang ngomong kalau misalnya lagunya nggak dinyanyiin oleh penyanyi ya katanya, siapa yang tahu lagunya? Ya itu betul juga, makanya menurut aku pencipta dan penyanyi ini saling membutuhkan. Ada lagu yang satu lagu dinyanyikan dua penyanyi yang berbeda, di penyanyi yang satu nggak naik, di penyanyi yang satu naik banget gitu loh. Makanya balik lagi pencipta sama penyanyi ini saling membutuhkan. Jadi kita jangan ribut-ribut soal ini, kita sama-sama dukung si sistemnya ini yang diperbaiki gitu. Oke, kalau secara industri ya sendiri kamu ngelihat penciptanya ini sudah dihargain atau enggak? Kalau melihat undang-undang yang sudah berjalan selama ini sih sebenarnya harusnya udah ya dok. Cuman ya balik lagi ternyata uangnya nggak nyampe kan ke para penciptanya ini. Kalau aku dengar lagu Gea di Spotify nyampe ke Gea nggak? Nyampe. karena aku nulis sendiri. Banyak duit ya. Dengarkan lagu-lagu aku. Hitungannya dong. Kalau misalnya gue dengar nih lagu nih. Klik nih. Hitung, klik nih. Lagu ya Jiwa Yang Bersedih Gea nih. Kamu dapat berapa sih? Royalti itu kalau dari digital platform itu dia itu kan kayak setahun jadi gini dok, mengkoleksi uangnya ini ada penyanyi-penyanyi yang melalui distributor. Jadi distributor ini nanti ada persenannya sama penyanyi. Let's say ya 70-30 kayak gitu. Jadi nanti si distributor ini yang akan ngambil uangnya dari si digital platform ini baru nanti ditransferin ke kita. Jadi kalau udah melalui distributor kan dipotong tuh. Aku ngomongin temen aku aja yang sukses ya. Temen aku yang sukses itu ya M lah. M-nya banyak. Temen aku yang sukses. Yang lagunya banyak banget nih yang sukses. Dari royalti. Itu sebagai pencipta atau sebagai penyanyi? Dia sebagai penyanyi dan pencipta. Oh, sebagai penyanyi dan pencipta. Jadi beda itu ya, kepisah dua ya? Kepisah lagi. Nah kalau yang selama ini diribut-ributkan itu dokter, itu royalti dari performing. Jadi beda lagi dok. Jadi royalti digital sama royalti performing. Performing itu kalau misalnya dokter nyanyi bawain lagu aku, dokter harus bayar aku kayak gitu. Kalau misalnya aku nyanyi di depan sekolah misalnya kayak gitu, Bapak guru misalnya panggil, Dokter Richard nyanyi Jiwa Yang Bersedih. Itu. Kalau setahu aku sih sejauh ini pencipta tuh selama bukan dalam kepentingan yang komersil. Maksudnya selama bukan dalam festival yang gede atau apa tuh kayaknya santai sih dok. Harusnya ya. 17-an gitu terus kita royalti kan. Bu guru belum bayar royalti gak bisa. Enggak lah dok, kayaknya gak segitunya. Kondangan juga gak bisa ya? Kalau dibayar? Kayaknya tergantung pencipta lagunya dok. Karena ada juga yang monggo silakan dinyanyikan aja semua lagu saya gitu. Kalau kamu di mana? Aku silahkan sih.
Aku gak apa-apa, aku apa ya, bukannya mau sombong karena aduh takut salah ngomong. Bukannya kayak kamu belum ngerasa sih nanti gitu, Sorry, bukan gitu. Ada lipstick di gigi depan. Baru tadi gak ada. Oke. Tolong bagian ini jangan dipotong. Tolong yang lipstiknya jangan dipotong, yang sebelumnya potong ya. Kalau aku sih kebetulan karena aku kan juga baru merintis ya dok ya. Jadi aku seneng-seneng aja kalau misalnya lagu aku tuh bisa dibawain orang-orang gitu. Cuman kan alangkah lebih senangnya lagi kalau misalnya aku dihargai juga sebagai songwriter dari royaltinya. Cuman aku gak yang saklek lah gitu. Tahu sama tahu aja lah, kesadaran. Tapi kalau dipikir-pikir memang ada benarnya sih. Kan kita kan semua punya umur ya. Gak ada yang tahu ya. Hari ini Ghea Indrawari ada yang denger lagunya, ada yang suka. Kan kita gak ada yang tahu, mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi gak ada yang tahu ya. Misalnya kita benar-benar gak laku lagi, mau di boost kayak gimana pun juga gak ada yang mau bayar kita perform gitu kan. Tiba-tiba lagu ini, tapi lagunya tetap hits. Dinyanyikan orang-orang, kan sayang ya. Rasanya kan bisa jadi uang hari tua kita ya. Benar, namanya karya kan ya dokter ya. Kalau alangkah lebih baiknya kalau dihargai juga gitu. Kayak aku agak takut nih ngebahas ini sebenarnya. Cuman ya itu aku mendukung yang terbaik untuk Indonesia, untuk industri musik Indonesia, penyanyi dan pencipta lagu, kesejahteraan bersama. Kalau menurut kamu IO yang harus bayar? Penyelenggara sih dok. Penyelenggara. Ghea di follow Justin Bieber? Serius? Masih sampai sekarang? Masih gak ya? Masih gak ya dok? Terus aku udah centil. Serius. Bentar ya dok, aku cek dulu ya. Selera Justin Bieber, Ghea Indrawari. Kok aku deg-degan? Oh masih. Gila, gokil ya. Kok bisa sih? Salah follow mungkin ya. Gini, nanti aku ceritain detailnya di Pas lagi mabok, kayak gitu punya. Gak gitu. What is your name? Ghea, oke. Gitu, aku tuh sebenarnya pengen cerita, tapi aku takut beliaunya risih gitu. Jadi kamu cetan. Dia nggak dengar, tahu? Dia nggak tahu. Masa nonton podcastnya Dr. Richard sih? Aduh, boleh nggak sih aku ceritain ini? Jadi ceritanya panjang. Ya ampun, akhirnya aku buka di sini deh. Tapi terlepas dari apapun, mau dia kepencet pun aku seneng dokter gitu. Jadi ceritanya sekitar bulan April ya. April itu waktu itu kayaknya Justin kayak udah temen nongkrong ya. Jadi ceritanya kayak Justin lagi mempersiapkan. Kayaknya Justin lagi nyiapin album deh. Kan sekarang rilis kan albumnya. Terus dia ada satu postingan yang dia tuh posting dengan caption DM me if you want to make music together. Seingat aku gitu. Captionnya ya. Aku tuh aku tuh jarang banget lihat story orang dokter. Dan aku tuh jarang banget nge-reply story orang. Hari itu ku reply. Hari itu tuh postingannya aku kirim ke dia. Terus kayak me, lol. Aku cuman kayak gitu. Dengan ekspektasi tidak akan dibaca juga gitu kan. Siapa sih Justin Bieber mau ngebaca DM aku ribet amat gitu kan. Udah aku lupa habis itu. Aku lupa banget. Kemudian 1 bulan kemudian aku lagi, kayaknya aku mau cari matras yoga deh. Terus aku lagi buka-buka HP gitu. Tiba-tiba ada notif, ting, Justin Bieber. Terus, yang ini jangan di iniin ya. Yeah. Terus, bener ya, ini di bip ya. Terus dia ngebalas gitu. Dia di bip ya. Aku gak mau dia unfollow aku. Terus kayak gitu kan. Terus aku gini, Justin Bieber, Justin siapa ya? Ini fanbase Justin atau siapa ya? Aku pikir kan ada temen aku yang kira-kira pakai nama Justin Bieber gitu kan. Terus aku buka, beneran Justin Bieber. Terus aku kayak gini, ting, aku langsung senyum 1 malaman. Aku langsung gini ke tim aku. Gini Justin, aku bilang gitu. Terus tim aku kayak gila beneran Justin. Terus aku gemetar kan, aku balas waktu itu kayak hi Justin, oh my god, big fan aku gitu kan, kayak do you need my
Kayak gitu kan. Terus habis itu udah gak berharap dibalas lagi. Karena gak dibalas lagi habis itu. Dibalas lagi? Enggak gitu. Terus ya udah aku kayak kirim gitu. Terus kan habis itu tim aku bilang, gila DM sama Justin Bieber. Terus di follow gak? Terus aku bilang gini, gak mungkin lah di follow. Udah itu paling dia kayak kepencet iseng atau apa gitu kan. Terus tiba-tiba penasaran juga nih. Terus aku cek, anjir di follow. Beneran di follow dok. Cara ngeceknya gimana? Di unfollow dulu ya? Jangan. Kayak ternyata beneran di follow gitu kan. Terus aku kayak yang pertanyaan aku cuman nggak satu sih, banyak. Satu, kenapa dia follow aku ya kan. Kedua, itu DM kan udah dari sebulan yang lalu gitu loh. Oke. Udah dari sebulan yang lalu. Kok dia bisa baru lihat ya? Kok dia masih bales gitu loh dok. Kok dia masih bales gitu kan. Cuman kan balik lagi mungkin kan karena aku tertarik untuk, aku kan maksudnya ngebahasnya kan bukan ngebahas hal pribadi, ngebahas musik gitu kan gitu. Ya udah habis itu udah nggak ada cerita apa-apa. Cuman aku habis itu kan sering kayak reply story-nya dia, atau aku sering kayak kemarin dia rilis aku upload gitu kan di Scene. Oh iya? Mau lihat nggak? Pamer kalau dia. Ini aku mau pamer sampai 10 tahun ke depan juga aku akan pamerin ke semua orang. Karena maksud aku, man, dia Justin Bieber sih. Dia tuh kayak mau kayak apapun urusan pribadinya beliau. Beliau ini adalah living legend, my childhood hero. Tuh gini dong. You follow each other. Kamera Jangan. Ini kan tuh, aku ini terus dia balas. Aku balas kan. Terus ini aku bikin ini terus di Scene sama dia. Ini aku ini di Scene. Scene loh. Ini loh. Scene Friday loh. Terserah orang-orang yang salty yang bilang, banyak banget yang salty dok. Banyak yang bilang gini, gimana Indonesia mau maju sih kayak gini aja jadi berita gitu. Terus banyak yang bilang, emang kenapa kalau di follow gue harus bilang apa kayak gitu-gitu kan. Aku cuma mau bilang, udah kebahagiaan orang lain cukup dilihat saja. Kalau gak suka di skip. Maksud aku kan penyanyi, aku musisi. Jadi aku di follow Justin Bieber ya aku mencak-mencak lah dokter. Iya. Gitu loh. Idola ya. Idola seluruh dunia. One of the biggest pop star ever. Walaupun gitu kan. batal datang ke Indonesia. Ya, gara-gara kupingnya budek. Enggak, gara-gara itu waktu itu Dia sakit. Iya kan, lumpuh si kan? Bell's palsy itu kan. Nah itu, aku juga tiket aku masih ketahan tapi gak apa-apa kok Justin. Kalau dia gak apa-apa, gue gak ada apa-apa. Balikin duit gue. Dokter berapa? Beli berapa tiket? 2. Oh sama, aku juga 2. Dokter apa yang VIP depannya? 2,5 lah pokoknya, 2,5 juta. Oh, aku yang 7,5. Jadi masih ada 15 juta. Tapi gak apa-apa. Itu belum dibalikin kan? Nah aku telat nge-refund dok. Orang-orang udah pada refund. Aku waktu itu pas ada periode refundnya aku telat. Tapi kan katanya. Mungkin karena dia gak keenakan makanya dia follow kamu mungkin. Enggak apa-apa. Yang penting sehat dulu. Gak apa-apa banget. Aku jadi kayak, oh gak apa-apa deh. Yang penting nanti kalau next time dia kesini itu kayaknya masih berlaku kan ya? Gak tahu ya. Gak apa-apa. Udah habis kali. Gak apa-apa buat Justin Bieber aku cari uang lagi. Udah gitu ceritanya. Tapi tolong, aku tuh. Apa sih masalahnya? Gak ada masalah menurut aku sih. Aku ngeliatnya biasa aja. Kayak ini privacy. Dia takut Beb Justin marah. Iya. Oke, gue tanya selanjutnya nih ya. Apa tuh selera, kamu sudah punya pacar belum? Rumit dokter. Rumit. Ini tuh pertanyaan orang udah 7 tahun ya. Yang deket ada lah, masa gak ada. Kamu belum mau menikah sih? Enak mau menikah. Dok, tapi ada juga loh teman-teman yang kayak aku gitu, yang bener-bener kayak mentalnya tuh nggak siap banget dok. Canda ya Mas Anang. Candaan aja. Nggak apa-apa, ini seru sih. Maksud aku kayak ada loh orang-orang yang memang mentalnya tuh nggak siap. Aku tuh nggak siap dok. Aku cuma nanya kamu tuh punya pacar atau enggak. Kamu jawab mentalnya nggak siap. Nggak apa-apa. Pokoknya yang bisa aku jawab hanya rumit saja. Ada yang deketin atau ada yang kamu suka atau ada cowok dari masa lalu yang belum lepas dari kamu. Kamu senyum. Ada cowok dari masa lalu yang belum bisa lepas dari. Aku sudah kayak Deddy Kobus ya kan. Menerawang ya lama-lama. Iya. Enggak. Deket ada, cuman kayaknya jalan untuk bersatunya susah. Jadi aku. Kenapa? Bentar. Karena jangan cepet-cepet, bentar. Coy, jangan dong. Beda agama, suami orang, yang ini enggak ya? Jarak umur terlalu jauh, atau
jarak yang memisahkan. Biarin netizen kepo aja dokter. Biarin netizen dengerin lagu-lagu aku untuk tahu masalahnya. Ada itu di lagu aku. Oh gitu ya? Pokoknya itu kenapa aku nggak. Kamu sedih terus ya? Berarti kamu suka disakiti ya? Enggak, aku bahagia. Aku sedih paling karir doang. Karena sampai sekarang orang kayaknya masih nggak tahu aku siapa. Enggak lah, aku tahu. Enggak. Orang tahu. Kamu jangan terlalu underestimate diri kamu juga. Orang tahu kok siapa Gia Endrawari. Siapa coba? Ini menghibur aku doang ya? Enggak, aku mau kita. Yang nyanyi Mangu katanya dong. Salah Gia. Paling enggak kalau nggak tahu Gia Endrawari, tahu Jiwa yang Bersedih pasti tahu kan. Karyanya nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa banget. Iya. Ya jadi, itu karena aku nggak terlalu banyak cerita di luar karir. Selera kamu cowok yang kayak gimana? Yang ada-ada aja lah dong. Nggak, kalau aku tuh lebih ke personality sih gitu. Jadi yang nyambung aja jokesnya, bahas ini dan itu, terus yang saling bisa support satu sama lain lah gitu. Nggak neko-neko dok, serius nggak neko-neko. Seperti Jungkook, enggak ya gitu. Tapi kalau kayak Justin kamu suka nggak? Suka lah. Dengan sangat yakin. Oh, kamu lebih suka bad boy daripada good boy? Justin kan dulu unyu-unyu dok. Dulu waktu nyanyi baby baby. Sekarang unyunya dari mana coba? Sekarang laki maco. Iya, kamu suka yang kayak gimana sih? Suka yang bad boy atau suka yang soft boy? Good boy? Ini cewek-cewek kalau dibilang bad boy nanti dikasih bad boy beneran baru tahu rasa nangis kayak gitu. Yang standar-standar aja lah dok, yang seru orangnya, nggak yang soft-soft banget, nggak yang bad-bad banget. Kalaupun bad yang udah taubat lah. Oh berarti agak yang suka yang bad dikit ya berarti ya. Nah, suka yang mana? Yang kaya atau merintis dari nol? Ini penjebak banget ya pertanyaannya ya. Setara lah pokoknya. Pokoknya yang bisa setara lah gitu. Oh nggak apa-apa merintis dari sama-sama merintis gitu. Asal jangan 00 banget dokter, kan aku juga udah nggak 00 banget gitu. Realistis? Dokter ada yang mau dikenalin ke Boleh, aku? nanti aku kenalin. Tapi nggak apa-apa, kenalin beneran ya? Bener, oke. Maunya yang kayak gimana coba? Pengusaha atau profesi? Apa aja sih? Kaya atau ganteng? Kalau kaya, gantengnya bisa mengikuti. Berarti kamu suka yang kaya ya? Kalau bisa. Lebih tua? Dokter, lebih muda? Aku nggak pernah sama berondong. Sukanya yang lebih tua? Lebih tua. Berapa jauh? Maksimal 5 tahun deh. Oh maksimal, ada maksimalnya 5 tahun. Padahal kalau lebih tua biasanya lebih kaya. Nggak juga sih dok. Pokoknya sedapatnya aja lah dok, udah. Kenapa kamu bilang seperti itu? Kalau misalnya dapat nih ya, kamu mau nikah kapan? Entar netizen marah lagi loh. Itu cuma pertanyaan, maksudnya ini nggak mendesak ya, nggak mendesak. Kamu tidak merasa terdesak kan? Ya, selama ini aku lihat podcast Dr. Richard kayak serius gitu. Kamu tidak merasa terdesak kan dengan pertanyaan Enggak, ini? Nah, kalau kamu ketemu nih ya, cowok ya ganteng, cukup punya uang, provide kamu, ngajakin skincare, ngajakin kamu nikah. Kamu ada batasan nggak? Mau nikahnya kapan? Kalau aku emang dari dulu cita-cita aku kalau menikah itu at least 30. Oh dari dulu semua? Iya, dari aku kecil aku kayaknya nih di umur sekarang aja nih kayak aku masih pengen explore banyak hal. Bukannya berarti gak bisa sama suami ya, tapi kan aku kayak masih kepengen explore ini dan itu sebelum aku punya tanggung jawab lain gitu. Kenapa kan nikah kan enak ya? Emang iya dong? Enggak, kamu udah paling bener sih. Tapi kamu udah paling bener sih menurut aku. Udah paling bener sih. Ya kan? Karena umur cewek itu 30 itu benar-benar matang. Semakin kamu cepat nikah itu semakin, konfliknya itu makin tinggi sebenarnya. Dari yang udah pernah menikah berarti aman ya? Ya serius. Itu tapi memang kenyataan sih. Makanya kalau di luar negeri sih kata-kata cewek itu 32 kan? Aku tuh liatnya ini artis-artis Korea ya. 40 baru married kan banyak. Iya Jepang juga. Iya gak masalah juga. 40 tapi anak nih pikirannya nih. Aku juga belum siap mental.
aku kan sama teman-teman aku kan udah pada punya anak kan, kayak gitu. Terus misalnya lagi main gitu kan, lagi padel apa gitu kan. Terus pulang duluan ya, mau kasihan anak gue di rumah gitu. Terus aku kayak, kalian hebat banget sih. Aku selalu kalau sama teman-teman aku udah punya anak, kayak dari hamil, melahirkan, ngurus anak itu kan susah. Dokter, aku ngurus diri aku sendiri aja susah gitu, apalagi harus ngurus anak. Jadi kalau dari aku belum siap mental, dokter. Jadi santai aja. Tapi kamu penganut pengen punya anak atau child free? Pengen punya anak. Cuman belum siap mental. Nggak tahu nanti. Oke. Gia, thank you so much. Pertanyaan terakhir untuk kamu. Kalau dari semua idol yang ada, yang menurut kamu paling bagus siapa? Yang menurut kamu paling kamu nggak suka siapa? Emang boleh, dokter? Yang paling favorit kamu? Idol tuh bagus semua sih, Dok. Beneran bagus semua. Ya, favoritnya kamu aja. Favorit aku. Kayak yang kalau menurut aku whole package. Bener-bener yang kayak, ya she deserve gitu ya. Personal pick ya. Favorit aku ya, Lyodra. Favorit aku ya, kayak sebagai seorang bintang tuh udah, ya lu emang pantes gitu. Oke. Personal pick aku. Tapi again, semua anak idol itu keren semua. Aku aja masih minder sama suara mereka, Dok. Kayak gitu. Yang paling kamu gak suka?